Sari Yulianti Susmao dengan NIM 2401030056. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 poin penting yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama yaitu mengapa kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah. Yang kedua, apa kurikulum yang paling berkesan bagi saya, dan yang ketiga, kenapa kurikulum itu berkesan bagi saya. Yang keempat, jika saya seorang guru pada saat itu dan kurikulum itu berlaku, apa peran dan fungsi saya pada saat itu. Tapi sebelum itu kita harus mengenal apa itu kurikulum dan ada berapa kurikulum yang berlaku di Indonesia. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum selalu mengalami perubahan karena disesuaikan dengan tuntunan zaman. Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian kurikulum mulai dari zaman sebelum kemerdekaan hingga zaman setelah kemerdekaan. Ada beberapa kurikulum yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama kurikulum 1947, yaitu kurikulum yang berfokus pada pendidikan, watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua yaitu kurikulum 1952, yaitu kurikulum yang menyempurnakan kurikulum 1947 dengan materi pelajaran yang diperinci, terstruktur dan terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964, yaitu kurikulum yang berfokus pada pembentukan manusia Pancasila dengan program pencauran dana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang berikutnya yaitu kurikulum 1968 adalah kurikulum yang berfokus membentuk manusia Pancasila sejati. Yang berikutnya yaitu kurikulum 1975 adalah kurikulum yang berfokus pada pendidikan lebih efektif dan efisien, metode dan materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam PPSI. Yang berikutnya yaitu kurikulum 1984 adalah kurikulum yang bertujuan menyempurnakan pendidikan dengan menekankan pendekatan cara belajar siswa aktif, di mana siswa menjadi objek melalui proses mengamati, mengelompokkan, dan mendiskusikan. Kurikulum 1994 adalah kurikulum yang mempunyai visi memadukan kurikulum sebelumnya atau proses dan hasil, namun tidak maksimal. Suplemen 1999 adalah tujuan untuk memaksimalkan konsep dan visi kurikulum 1994. Kurikulum 2004 adalah kurikulum yang berfokus pada penguasaan kompetensi, bukan hanya pengetahuan. Yang berikutnya yaitu kurikulum 2006 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi yang menekankan pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh, termasuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang berikutnya yaitu kurikulum 2013 adalah kurikulum yang bertujuan menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif dengan penilaian pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang berikutnya yaitu kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menyesuaikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi itu adalah beberapa definisi dari kurikulum dan beberapa macam kurikulum yang ada di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mengapa kurikulum di Indonesia berubah dari waktu ke waktu. Jadi, kurikulum di Indonesia berubah dari waktu ke waktu karena berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan kemajuan teknologi. Perubahan dilakukan supaya pendidikan tetap relevan, efektif, dan bisa mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan tantangan masa depan. Poin kedua dan ketiga yaitu menurut Anda kurikulum apa yang paling berkesan dan mengapa kurikulum tersebut berkesan? Menurut saya, kurikulum yang paling berkesan bagi saya yaitu kurikulum Merdeka. Karena kurikulum tersebut bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa zaman sekarang sehingga pembelajaran jadi lebih relevan dan menyenangkan. Dan poin terakhir, jika saya adalah seorang guru, ketika kurikulum itu berlaku, yang saya lakukan adalah menjadi fasilitator, di mana saya akan membantu siswa menemukan cara belajar sendiri dan dukung proses belajar mereka. Yang kedua yaitu menjadi mentor, di mana saya bisa jadi teman diskusi, memberikan bimbingan dan mendorong perkembangan pribadi siswa. Dan yang terakhir yaitu sebagai kolaborator, di mana saya akan bekerja sama dengan guru lain maupun siswa agar menciptakan pengalaman belajar yang seru dan efektif. Itulah beberapa penjelasan singkat saya tentang poin penting tersebut.